Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Selamat hari Senin. Selamat menikmati kesempatan kerja yang masih dilakukan. Rojali sendiri pada hari Senin ini tentu saja rehat sejenak. Mungkin masuk agak siangan ya. Bukan karena nggak disiplin, cuman ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan nggak buru-buru di kantor dulu karena permasalahannya nanti ada hubungannya. Di hari Senin ini teman-teman, sebetulnya kelanjutan dari beberapa hari yang lalu, yaitu ketika ada karyawati yang memang mungkin mendapatkan perlakuan dislike dari oknum di perusahaan gitu, oknum ya. Oknum ini memang yang punya perusahaan itu gitu ya kira-kira. Secara emosi ya orangnya sangat emosian gitu. Jadi kalau nggak suka dia benar-benar nggak suka sama orang itu dan pengen secepat-cepatnya untuk melakukan pecat. Padahal pecat kan nggak semudah itu. Tapi di sisi lain memang ada karyawan yang memang memiliki kompetensi, ada karyawan lain yang hard kompetensinya rendah. Hard kompetensi itu adalah pengetahuan untuk teknis pekerjaan ya. Tetapi soft kompetensinya juga amburadul. Soft kompetensi itu misalnya kompetensi komunikasi, komunikasi pemecahan masalah, hal-hal yang mendukung agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar. Jadi dua-duanya ini punya masalah gitu ya. Nah, karena pemecatan tidak bisa dilakukan semerta-merta, sementara dorongan untuk melakukan pemecatan itu masif, maka harus dicari jalan tengah. Jalan tengahnya sebenarnya ada di perundang-undangan, yaitu namanya SP1, SP2, SP3. Tapi SP3 itu bukan pemecatan loh ya. Banyak yang beranggapan bahwa setelah SP3 bisa dipecat tanpa pesangon. Yang bener aja. Kalaupun perusahaan ini punyanya bebekmu, itu juga nggak akan bisa semerta-merta seperti itu. Setelah SP3, karyawan dapat bukan langsung berlaku otomatis ya, dapat dilakukan PHK. Apakah tanpa pesangon? Pasti tetap ada hak-hak yang terkait di situ. Nah, sehingga ketika mumpung baru SP1, maka dalam SP1 tersebut disampaikan sebagai sebuah jembatan adalah bahwa kalau melakukan hal yang sama atau kesalahan yang melanggar dari kompetensi yang diperlukan, maka dari SP1 bisa ke sanksi berikutnya yaitu SP2. Dan atau bisa juga dilakukan demosi dan mutasi. Nah, dengan adanya kata-kata tersebut, maka hal ini menjadi penting. Menjadi penting kenapa? Bahwa perlakuan terhadap karyawan itu tidak berlangsung secara semerta-merta. Kalaupun nantinya karyawan atau karyawati tersebut masih ngeyel, masih bandel, ya maka pihak HRD harus secara tegas mengkomunikasikan hal ini dalam satu sudut pandang yang sama. Yang kedua, meneruskan sanksi tersebut kepada yang bersangkutan. Tetapi ingat, kalau misalnya yang bersangkutan masih punya atasan langsung, maka SP ini harus ditandatangani atau dibuat dulu oleh atasan langsungnya. Karena HRD nggak mungkin lihat dia kesehari-hariannya. Yang tahu kesehari-hariannya adalah atasan langsungnya.
Setelah itu disampaikan melalui HRD, HRD akan menerbitkan SP untuk disampaikan. Dengan syarat bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan secara lisan. Dilakukan kegiatan Kominko, coaching, mentoring, konseling, itu dulu. Tetapi ada banyak permasalahan juga di mana ternyata si manajernya atau atasannya mampu membuat aturan, tetapi tidak mampu memberikan satu contoh yang menjadi sumber duplikasi daripada staf atau karyawan-karyawan terkait. Misalnya, jangan biasain masalah telat. Jangan biasain beranggapan bahwa kalau sudah punya perusahaan, maka boleh seenaknya sendiri. Ya boleh. Ini menjadi penting. Nah, kalau mau negur karyawan yang suka telat misalnya, tapi manajernya telat melulu tapi nggak diapa-apain, ini jadi permasalahan penting. Ada satu presedens, ada jurisprudensi, di mana ketika telat seenaknya nggak diapa-apain. Ini teman-teman, terutama teman-teman HRD, maka jangan asal bangga juga menjadi HRD. HRD harus jadi justice kolaborator, harus mampu menerapkan perundang-undangan dengan tepat, dan jangan mau dipergunakan sekenanya oleh si pemilik perusahaan. Oke, kalau demikian, semoga apapun yang terjadi, ini masih dalam koridor-koridor hukum, semoga semuanya diperlancar, dan akhirnya pada setiap pihak dapat mendapatkan pembelajaran yang diyakini baik secara adab ataupun secara akhlak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon tulis komentar di bawah ini, dan tolong Rojali juga dengan mensubscribe hal ini. Sampai ketemu lagi, salam Rojali. Yeah.